Tarik napasmu perlahan dan rasakan ada sesuatu di dalam dirimu yang selama ini tidak diajarkan, tapi selalu tahu. Sesuatu yang diam-diam bertanya, mengapa semuanya terasa tidak sepenuhnya benar? Jika kamu pernah merasa dunia ini aneh, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, maka video ini bukan sekadar tontonan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk kamu yang mulai sadar, untuk kamu yang sudah lelah dibentuk oleh sistem, dan untuk kamu yang diam-diam tahu bahwa kebenaran bukan untuk semua orang, tapi cukup satu yang terbangun untuk membuat mereka gemetar. Jangan pergi, karena semakin kamu tahu, semakin mereka takut. Bab 1. Mereka takut pada mereka yang terbangun. Kadang kita berpikir bahwa ketakutan terbesar mereka adalah senjata, pemberontakan, atau kekacauan. Tapi sesungguhnya, yang paling mereka takutkan adalah sesuatu yang jauh lebih hening, lebih lembut, namun lebih menghancurkan. Mereka takut pada manusia yang mulai terbangun, yang matanya tak lagi hanya melihat, tapi mulai menyadari. Karena saat seseorang bangun dari tidur panjangnya, ia tak lagi bisa diajak bermimpi tentang dunia yang mereka ciptakan. Dan dalam dunia mereka itu adalah bencana. Karena satu manusia yang benar-benar sadar bisa menjadi gelombang sunyi yang memecahkan kebohongan yang mereka susun berlapis-lapis. Mereka takut bukan karena kamu bising, tapi karena kamu menjadi tenang ketika kamu mulai diam dan mendengarkan dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tak lagi mudah terhasut, tak lagi ikut marah karena provokasi, tak lagi berlomba mengejar apa yang katanya penting. Karena kamu tahu, banyak hal yang selama ini dikejar hanyalah fata morgana yang ditanamkan, bukan kebutuhan sejati. Dan saat kamu sadar akan itu, kamu menjadi asing bagi mereka. Mereka yang masih sibuk dalam perlombaan palsu akan melihatmu sebagai ancaman, hanya karena kamu memilih berjalan perlahan sambil melihat ke dalam. Dalam kesadaranmu ada bahaya bagi sistem. Bahaya yang tidak berisik, tidak mengangkat senjata, tapi meluruhkan kekuasaan dari dalam. Karena kamu tak lagi tunduk, dan sistem dibangun di atas ketundukan massal. Jika kamu mulai mempertanyakan, maka kamu mencabut paku-paku yang menyatukan bangunan besar ilusi itu. Tak perlu ramai, tak perlu protes. Cukup kamu sadar dan memilih tidak mengikuti begitu saja. Itulah yang membuat mereka gelisah. Karena kamu tidak bisa lagi dikendalikan lewat rasa takut atau rasa kurang. Dan mungkin kamu belum sadar betapa kuatnya posisi itu. Betapa berbahayanya kesadaran yang kamu miliki bagi mereka. Bukan karena kamu ingin melawan, tapi karena kamu sudah tidak bisa lagi dibohongi. Mereka tak bisa menjual narasi lama padamu. Tak bisa lagi mengikatmu dengan janji palsu atau aturan yang dibuat agar kamu merasa kecil. Kamu telah tumbuh, dan dalam pertumbuhan itu, kamu melihat betapa banyak hal yang dulunya kamu terima. Ternyata tidak pernah benar-benar masuk akal. Kamu hanya menerimanya karena semua orang pun menerima. Tapi sekarang, kamu memilih dengan sadar. Dan itulah titik mula dari segalanya. Bukan revolusi dengan api dan teriakan, tapi sebuah kesadaran yang perlahan menyala dalam diam. Kamu tidak lagi memerlukan validasi mereka. Tidak lagi perlu diterima oleh sistem yang rusak. Kamu tidak membenci siapa-siapa. Hanya saja, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Dan disitulah mimpi buruk mereka dimulai ketika kamu tak lagi bisa ditidurkan kembali. Bab 2. Dunia ini didesain agar kamu tidak sadar. Lihatlah sekelilingmu perlahan dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dunia ini benar-benar menginginkan kamu untuk sadar? Ataukah semuanya dibangun agar kamu tetap tertidur namun merasa seolah terjaga? Layar di genggamanmu, suara dari setiap sudut, informasi yang terus berdentang, semuanya datang dengan kecepatan yang tak memberi ruang untuk hening, tak memberi waktu untuk menepi. Karena jika kamu berhenti sejenak, kamu bisa mulai melihat. Dan jika kamu mulai melihat, kamu akan mulai meragukan. Dan keraguan itu adalah awal dari kebebasan. Mereka memberimu kesibukan, bukan kehidupan. Mereka menjejalkan rutinitas ke dalam waktumu, bukan makna. Karena selama kamu terus bergerak, kamu tak akan sempat bertanya, kemana sebenarnya aku sedang pergi? Itu sebabnya kamu diajak untuk terus berlari, dikejar mimpi yang bukan milikmu,
target yang tak pernah selesai, dan standar kebahagiaan yang mereka bentuk dari luar. Semakin kamu letih, semakin kamu menggantungkan diri pada sistem yang sama yang membuatmu letih. Itulah jebakan mereka, membuatmu bergantung, lalu menyebutnya kebutuhan. Pendidikan yang seharusnya membebaskan pikiran justru menjadi alat penyeragaman. Kamu diajarkan untuk menjawab, bukan untuk bertanya, untuk mengingat, bukan untuk memahami. Dari kecil kamu dididik agar menjadi bagian dari sesuatu, bukan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang kamu pelajari ternyata tak memberimu arah hidup, kamu dianggap tersesat. Padahal justru kamu sedang mulai kembali ke jalurmu sendiri. Jalur yang tidak dibentuk oleh sistem, tapi oleh kesadaran. Dan hiburan adalah candu paling rapi. Ia memberimu ilusi pelarian, seolah kamu sedang bebas, padahal kamu sedang dijauhkan dari jiwamu sendiri. Di balik semua tawa dan keasikan ada rencana sunyi, membuatmu lupa pada kekosongan batin yang sebenarnya sedang menangis minta didengarkan. Kamu dipenuhi dari luar, tapi makin kosong di dalam. Dan saat kamu ingin berhenti, akan ada suara yang berbisik, nikmati saja. Jangan terlalu dalam berpikir. Itu bukan suara hatimu, itu suara dari sistem yang tak ingin kamu bangun. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu telah melihat celah dalam dinding yang mereka bangun. Kamu mulai sadar bahwa bukan kamu yang gagal, tapi sistem yang memang dibuat untuk tidak membuatmu utuh. Kamu mulai keluar dari arus, meski arus itu masih mencoba menarikmu kembali. Dan dalam langkah-langkah kecil itu, kamu sedang memulai hal yang luar biasa. Sebuah kebangkitan yang senyap, tapi tak terbendung. Dunia ini didesain agar kamu tidak sadar, tapi kamu memilih untuk tidak tinggal dalam gelap. Bab 3. Setiap kesadaran menyebabkan retakan. Kesadaran tidak datang sebagai kilat yang menyambar. Ia datang perlahan, seperti cahaya matahari pagi yang menyusup lewat celah-celah tirai. Ia tidak mengganggu, tapi ia membuka. Dan ketika kamu mulai sadar, kamu tidak langsung tahu harus kemana. Kamu hanya merasa ada sesuatu yang tak lagi sejalan dengan dirimu. Dunia yang dulu terasa masuk akal, mulai terasa sempit. Narasi yang dulu kamu percayai, mulai terdengar hampa. Itulah awal dari sebuah retakan, bukan pada dunia luar, tapi pada tembok dalam dirimu yang dibangun oleh kepatuhan. Retakan pertama biasanya tidak terlihat, hanya kamu yang merasakannya. Seperti suara halus di dalam hati yang berkata, ini bukan sepenuhnya benar. Mungkin itu saat kamu melihat ketidakadilan yang dianggap biasa, atau saat kamu membaca sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, tapi terasa lebih jujur dari apapun yang pernah kamu pelajari. Kamu tidak langsung melawan. Kamu hanya diam, tapi dalam diam itu, duniamu mulai goyah. Dan goyahnya dunia lama adalah lahirnya dunia baru. Namun setiap kesadaran akan membawa ketidaknyamanan. Karena sadar berarti kehilangan kenyamanan palsu. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang kamu genggam, erat, gelar, status, pendapat umum, ternyata tidak pernah benar-benar mencerminkan jati dirimu. Mereka hanya pakaian yang terlalu lama kamu pakai, sampai kamu lupa siapa dirimu tanpa semua itu. Saat kamu melepas satu persatu, kamu merasa telanjang, namun perlahan, kamu juga mulai merasa bebas. Retakan bukan kehancuran, ia adalah pintu masuk bagi cahaya. Tapi mereka yang membangun dinding ketidaksadaran akan mencoba menambalnya. Mereka akan berkata bahwa kamu terlalu rumit, bahwa kamu harus realistis, bahwa kamu hanya membuat masalah dari hal-hal yang sudah berjalan. Tapi sebenarnya, kamu hanya berhenti menerima kebohongan yang sama. Dan bagi mereka, itu adalah gangguan besar. Karena dunia yang stabil bagi mereka adalah dunia di mana kamu tidak bertanya. Dan kini, kamu telah menjadi retakan itu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka jalan. Setiap pertanyaan yang kamu lontarkan, setiap perasaan ganjil yang kamu ungkapkan, setiap langkah yang kamu ambil menjauh dari norma yang membodohi, semuanya adalah percikan dari kebangkitanmu. Dan meski kecil, percikan itu menyebar. Retakanmu menyentuh hati yang lain. Dan satu demi satu, dinding mereka mulai goyah. Kesadaran, meski sunyi,
adalah kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Bab 4. Kebenaran tidak selalu nyaman, tapi selalu membebaskan. Kebenaran tidak datang dalam bentuk yang manis. Ia tidak dibungkus dengan pita emas atau disampaikan dengan senyuman yang menenangkan. Kebenaran sering datang sebagai tamu yang tidak diundang, mengetuk pintu kesadaranmu saat dunia sedang tertidur. Ia hadir seperti angin malam yang menusuk, membangunkanmu dari mimpi yang terlalu lama kamu anggap nyata. Dan ketika kamu membuka pintu itu, kamu tidak langsung merasa bebas. Kamu merasa hancur, karena sebelum membebaskan, kebenaran akan mengguncang. Ada masa di mana kamu akan merindukan ketidaktahuan. Ketika kenyamanan hidup lama terasa lebih menggoda dibanding kesadaran baru yang membuatmu terusik. Kamu mulai menyadari betapa banyak hal yang kamu pegang ternyata dibangun di atas kepalsuan. Dan rasa kecewa itu menyesakkan. Tapi itulah harga dari melihat. Kebenaran menuntut keberanian, bukan hanya untuk melihatnya, tapi juga untuk bertahan setelah melihatnya. Karena banyak orang bisa tahu, tapi tak semua siap hidup dengan apa yang ia tahu. Seringkali, kebenaran membuatmu merasa sendirian. Kamu mencoba menjelaskan pada orang lain, tapi mereka menatapmu dengan heran. Mereka tidak melihat seperti yang kamu lihat. Dan kamu mulai mempertanyakan, apakah aku yang salah? Tapi tidak, kamu tidak salah. Kamu hanya berada di tempat yang tak banyak orang berani datangi. Kamu berdiri di tepian, tempat di mana kebohongan dan kenyataan beradu. Di sanalah kamu mulai memahami bahwa kebebasan tidak berarti kamu akan selalu dimengerti, tapi kamu akan selalu jujur pada dirimu sendiri. Kebenaran itu sederhana, namun efeknya rumit. Ia tidak datang untuk memberi semua jawaban, melainkan untuk memotong akar kebohongan. Dan saat akar itu terputus, banyak hal dalam hidupmu ikut gugur. Kepercayaan pada sistem, image terhadap orang-orang, bahkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Tapi jangan takut pada keruntuhan itu. Karena dari puing-puing itulah, kamu akan membangun kembali hidup yang lebih utuh, lebih jujur dan lebih damai. Meski sunyi, akhirnya kamu akan mengerti bahwa kebenaran memang tidak selalu menyenangkan. Tapi ia tidak pernah menipu. Ia tidak pernah menjualmu harapan kosong. Ia hanya berdiri diam, menunggu kamu cukup kuat untuk melihatnya apa adanya. Dan ketika kamu menerima kebenaran itu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keheningan, disitulah kamu benar-benar bebas. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu tak lagi dibelenggu oleh ilusi yang dulu kamu anggap sebagai kebenaran. Bab 5. Kebisingan diciptakan untuk menenggelamkan suaramu. Dalam dunia yang semakin riuh, keheningan menjadi ancaman. Karena dalam hening, kamu mulai mendengar, bukan suara dari luar, tapi suara yang berasal dari dalam. Suara yang tenang, jujur, dan tak bisa dimanipulasi. Ia berbicara pelan, tapi tegas. Dan itulah mengapa dunia luar terus menciptakan kebisingan, agar suara itu tenggelam, agar kamu lebih percaya pada apa yang dikatakan orang banyak, ketimbang apa yang dibisikkan hatimu sendiri. Setiap hari kamu dibanjiri opini, disuguhkan narasi yang berulang-ulang, hingga kamu tak lagi tahu mana yang sungguh kamu percayai, dan mana yang sekadar kamu ulang karena semua orang mengatakannya. Media menyusun drama, jejaring sosial mengobrol emosi, dan industri hiburan menawarkan pelarian instan. Semuanya bergerak cepat, terlalu cepat untuk memberi ruang pada kesadaran. Dan dalam kekacauan itu, kamu kehilangan satu hal paling penting, dirimu sendiri. Tapi kamu mulai lelah. Ada keletihan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena tubuhmu, tapi karena jiwamu lapar akan keheningan yang dalam. Kamu mulai merindukan waktu tanpa suara, tanpa layar, tanpa hiruk-pikuk. Bukan karena kamu ingin kabur, tapi karena kamu ingin kembali. Kembali mendengar isi pikiranmu tanpa gangguan. Kembali merasakan kehadiranmu sendiri, tanpa harus dilihat atau diukur dari luar. Keheningan, bukan kekosongan. Ia adalah tempat di mana semua yang palsu tak bisa bertahan. Di sana, kamu bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa kebisingan, tanpa impresi. Dan mungkin, itulah yang selama ini mereka takutkan. Karena begitu kamu nyaman dalam sunyi, kamu tak lagi mudah digiring oleh suara ramai. Kamu tak lagi perlu disetujui, dan dalam sunyi itulah kamu menemukan keteguhan,
yang tak bisa dibeli oleh sistem manapun. Kini, kamu mulai memilih keheningan, bukan karena kamu membenci dunia, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu. Kamu sadar, bukan semua suara harus kamu dengarkan. Bukan semua informasi perlu kamu telan. Dan tidak semua opini patut kamu layani. Karena ada satu suara yang jauh lebih penting dari semua itu. Suara yang tenang, yang diam-diam membimbingmu keluar dari kabut. Suara itu adalah dirimu yang sejati. Dan dunia akan terus mencoba membungkamnya. Tapi kamu tidak akan membiarkannya hilang lagi. Bab 6. Jalan sunyi adalah jalan yang penuh cahaya. Tidak semua yang berjalan sendiri adalah tersesat. Tidak semua yang sunyi adalah sepi. Ada mereka yang memilih jalan sunyi bukan karena tidak diterima, tapi karena telah selesai mencari penerimaan. Jalan ini tidak dipenuhi sorak-sorai. Tak ada panggung, tak ada sorotan lampu. Tapi justru di sanalah cahaya sejati menyala paling terang. Karena dalam sunyi, kamu tak lagi hidup dari pujian. Kamu hidup dari kedalaman makna yang perlahan terungkap. Hanya bagi mereka yang bersedia diam dan mendengarkan. Kebanyakan orang takut sendirian. Takut karena merasa tak terlihat, tak diperhatikan, tak divalidasi. Tapi kamu mulai memahami bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang sakral, tempat jiwa bertumbuh tanpa gangguan. Tempat kamu bisa mendengar apa yang sebenarnya kamu rasakan dan mengenali bagian dari dirimu yang selama ini terabaikan karena kebisingan sosial. Jalan sunyi menuntut keberanian, karena di situ kamu tidak bisa lagi bersandar pada identitas yang dibuat oleh orang lain. Ada keindahan dalam tidak menonjol, tidak memamerkan, tidak menjelaskan diri pada siapapun. Karena kamu tahu nilai dirimu tidak tergantung pada pengakuan. Kamu tidak lagi berlomba untuk menjadi paling benar, paling pintar, paling dikagumi. Kamu hanya ingin menjadi utuh. Dan keutuhan itu tak bisa dicapai lewat keramaian. Ia tumbuh dalam kesetiaanmu pada diri sendiri. Bahkan ketika tak ada yang melihat. Bahkan ketika semua orang pergi. Tentu akan ada saat di mana kamu merasa ragu. Kamu akan bertanya, mengapa jalanku terasa sunyi, sedangkan mereka yang berisik tampak lebih diterima? Tapi di sanalah ujian keyakinanmu. Apakah kamu akan tetap setia pada jalan yang kamu tahu benar, meski tak disambut sorakan? Atau kamu akan berbalik dan kembali ke keriuhan yang membuatmu hilang? Setiap jiwa yang besar pernah berjalan di jalan yang tak dipahami banyak orang. Bukan karena mereka ingin berbeda, tapi karena mereka tak bisa lagi menjadi palsu. Dan suatu hari nanti, saat kamu menengok ke belakang, kamu akan bersyukur atas jalan itu. Jalan yang membuatmu mengenal kesendirian bukan sebagai kutukan, tapi sebagai berkah. Kamu akan sadar bahwa setiap langkah yang kamu ambil dalam sunyi membawamu lebih dekat pada terang yang tak pernah padam. Jalan sunyi tidak mudah, tapi ia jujur. Dan dalam kejujuran itu, kamu akan menemukan damai yang tak bisa diberikan oleh dunia yang sibuk mencari tepuk tangan. Bab 7. Ketika kamu tidak bisa dikendalikan, mereka menyebutmu berbahaya. Ada momen di mana kamu akan mulai terasa ganjil di mata mereka. Kamu tidak lagi antusias pada apa yang membuat orang lain bergairah. Kamu tak tertawa di saat mereka bercanda tentang hal yang kamu tahu sebenarnya menyakitkan. Kamu tidak ikut marah ketika keramaian meminta amarah. Kamu mulai tenang di saat dunia memprovokasi kekacauan. Dan saat itulah kamu akan diberi label. Karena ketika kamu tidak lagi bisa ditebak, kamu akan mulai mereka anggap berbahaya. Berbahaya bukan karena kamu membawa senjata, tapi karena kamu membawa kesadaran. Dan kesadaran adalah ancaman bagi sistem yang hanya bisa hidup dari ketidaktahuan. Kamu tak lagi bisa diarahkan oleh ketakutan, tak lagi terbakar oleh kepanikan massa. Kamu menolak dibentuk oleh opini publik dan memilih bertanya sendiri, apakah ini benar? Dan satu pertanyaan semacam itu saja bisa meruntuhkan bangunan kepercayaan palsu yang mereka susun rapi selama bertahun-tahun. Dunia ini tidak takut pada orang bodoh, ia takut pada orang yang mulai berpikir. Karena orang yang berpikir tidak mudah dikendalikan, ia tidak akan langsung percaya hanya karena mayoritas mempercayainya. Ia mencari, membaca ulang, mempertanyakan, meski sendirian. Dan di tengah dunia yang ingin semuanya bergerak dalam satu irama, orang yang memilih ritmenya sendiri
akan dianggap mengganggu. Tapi sebenarnya, kamu hanya menari pada musik yang lebih dalam, musik yang lahir dari suara nuranimu sendiri. Mereka akan menggodamu agar kembali masuk ke barisan. Mereka akan menakutimu dengan ancaman, membuatmu merasa bersalah karena tidak sama. Tapi jika kamu bertahan dalam keheninganmu, kamu akan melihat wajah asli dari mereka yang selama ini menyembunyikan ketakutannya di balik otoritas. Karena ketika kamu tidak bisa dibeli, kamu menjadi cermin yang memperlihatkan betapa kosongnya kekuasaan mereka tanpa persetujuanmu. Dan kamu akan menyadari satu hal, kamu tidak pernah benar-benar berbahaya. Kamu hanya tidak lagi bisa dikendalikan. Dan dalam dunia yang dibangun untuk mengatur setiap gerakmu, menjadi bebas adalah tindakan radikal. Tapi itu bukan radikal dalam artian merusak, melainkan dalam artian kembali ke akar. Akar dari siapa dirimu yang sejati. Dan dalam kembalimu itu, dunia lama akan merasa terusik, tapi jiwamu akan merasa pulang. Bab 8. Kebebasan tidak diberikan, ia harus ditemukan. Kebanyakan dari kita dibesarkan untuk menunggu izin. Kita diajari untuk menanti restu, untuk patuh, untuk menyesuaikan diri sebelum melangkah. Sejak kecil kita terbiasa bertanya, bolehkah aku menjadi diriku sendiri? Dan dunia menjawab dengan aturan, batasan, dan harapan. Tapi tidak ada satu pun sistem yang akan benar-benar berkata, ya, jadilah bebas. Karena kebebasan tidak pernah diberikan. Ia bukan hadiah dari luar. Ia adalah sesuatu yang kamu temukan saat kamu berhenti menunggu. Bebas bukan berarti kamu melakukan apapun yang kamu mau. Bebas berarti kamu sadar atas setiap keputusan yang kamu ambil, dan kamu siap memikul tanggung jawabnya. Kamu tak lagi bergerak karena tekanan atau pujian. Kamu bergerak karena kesadaran, dan itu membuatmu berbeda. Karena kebanyakan orang bergerak bukan karena tahu kemana, tapi karena takut tertinggal. Sementara kamu memilih diam, berpikir, lalu melangkah. Pelan, tapi utuh. Dalam perjalanan itu kamu akan menyadari bahwa tidak semua rantai berbunyi. Ada belenggu yang diam. Ia datang dalam bentuk kebutuhan sosial, ekspektasi keluarga, atau rasa takut akan penolakan. Tapi belenggu tetaplah belenggu. Dan kamu perlahan-lahan mulai melepas satu persatu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menjalani hidup orang lain. Kamu tidak harus memenuhi semua harapan, terutama jika itu berarti mengkhianati hatimu sendiri. Kebebasan sejati itu sunyi. Ia tidak terlihat megah, tidak ditandai oleh sorakan atau pengakuan. Tapi kamu akan merasakannya saat kamu menatap dunia tanpa rasa takut. Saat kamu memilih kata-kata tanpa beban, saat kamu melakukan sesuatu karena itu benar bagimu, bukan karena ingin disukai. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa kebebasan bukanlah tempat, tapi keadaan batin. Ia tinggal di dalam kamu dan menunggu untuk ditemukan saat kamu siap melepaskan semua yang palsu. Dan mungkin di saat itulah kamu benar-benar hidup, bukan hanya bertahan, bukan hanya menyesuaikan, tapi hidup dengan arah dan makna. Tidak semua orang akan mengerti, tidak semua akan mendukung, tapi kamu tidak lagi membutuhkan itu. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu sudah menemukannya. Dan dalam penemuan itu kamu tidak menjadi liar, kamu menjadi utuh. Bab 9, mereka ingin kamu lupa siapa dirimu. Ada kekuatan besar di balik ingatan tentang siapa dirimu. Bukan identitas yang diberikan oleh nama, pekerjaan, atau peran sosial, tapi siapa kamu sebelum dunia mengajari bagaimana seharusnya kamu hidup. Di sanalah pusat dari semua kekuatanmu, di balik kabut tipis yang terus mereka ciptakan agar kamu lupa. Lupa bahwa kamu memiliki kehendak, lupa bahwa kamu punya pilihan, lupa bahwa kamu lahir bukan untuk sekadar mematuhi. Dan dalam lupa itu mereka tumbuh. Sementara kamu mengecil perlahan, dunia modern dibangun agar kamu sibuk. Terlalu sibuk untuk bertanya, apa aku bahagia? Terlalu sibuk untuk mengingat bahwa sejak kecil kamu punya impian yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Mereka ingin kamu menenggelamkan suara batin itu dalam rutinitas, dalam tagihan, dalam ambisi yang mereka bentuk.
Karena jika kamu terlalu ingat siapa dirimu, kamu akan sulit diarahkan. Kamu akan sulit dibentuk, dan mereka tidak ingin manusia seperti itu. Mereka ingin manusia yang lupa. Kamu mulai diberi label, pintar, gagal, sukses, malas. Dan seiring waktu kamu mulai percaya bahwa label itulah kamu. Padahal semua itu hanya penjara yang dibentuk dari kata-kata. Kamu mulai hidup sesuai narasi yang bukan kamu ciptakan. Menyusuri jalur yang bukan kamu pilih. Dan ketika kamu merasa hampa, mereka akan berkata, itu normal. Padahal tidak, yang normal adalah merasa hidup, yang alami adalah merasa terhubung dengan dirimu sendiri. Tapi kamu diminta untuk melupakan rasa itu, agar kamu tetap bisa diatur. Tapi sesuatu di dalammu menolak dilupakan. Ada bagian dari dirimu yang masih mengingat. Ia mungkin lemah suaranya, tapi ia tidak pernah benar-benar padam. Ia muncul dalam momen hening, dalam tangisan yang kamu sendiri tak mengerti, dalam keinginan untuk berhenti sejenak dan bertanya, siapa aku jika semua ini dicabut? Dan saat pertanyaan itu muncul, kamu mulai membuka pintu kembali. Pintu menuju keutuhan yang selama ini tertimbun debu dunia. Mengingat siapa dirimu bukan tindakan kecil. Itu adalah revolusi sunyi. Karena dengan mengingat, kamu mengambil kembali otoritas atas hidupmu. Kamu tidak lagi sekadar reaksi dari keadaan. Kamu menjadi pencipta makna. Dan ketika kamu hidup dari tempat itu, tempat yang jujur, yang dalam, yang utuh, mereka tak lagi punya kuasa atasmu. Karena kamu tidak bisa lagi dibentuk oleh lupa. Kamu telah memilih untuk ingat. Ingat siapa dirimu dan siapa yang seharusnya kamu jadi. Bab 8. Kebebasan tidak diberikan, ia harus ditemukan. Kebanyakan dari kita dibesarkan untuk menunggu izin. Kita diajari untuk menanti restu, untuk patuh, untuk menyesuaikan diri sebelum melangkah. Sejak kecil kita terbiasa bertanya, bolehkah aku menjadi diriku sendiri? Dan dunia menjawab dengan aturan, batasan, dan harapan. Tapi tidak ada satupun sistem yang akan benar-benar berkata, ya, jadilah bebas. Karena kebebasan tidak pernah diberikan. Ia bukan hadiah dari luar. Ia adalah sesuatu yang kamu temukan saat kamu berhenti menunggu. Bebas bukan berarti kamu melakukan apapun yang kamu mau. Bebas berarti kamu sadar atas setiap keputusan yang kamu ambil, dan kamu siap memikul tanggung jawabnya. Kamu tak lagi bergerak karena tekanan atau pujian. Kamu bergerak karena kesadaran, dan itu membuatmu berbeda. Karena kebanyakan orang bergerak bukan karena tahu kemana, tapi karena takut tertinggal. Sementara kamu memilih diam, berpikir, lalu melangkah, pelan, tapi utuh. Dalam perjalanan itu kamu akan menyadari bahwa tidak semua rantai berbunyi. Ada belenggu yang diam. Ia datang dalam bentuk kebutuhan sosial, ekspektasi keluarga, atau rasa takut akan penolakan. Tapi belenggu tetaplah belenggu. Dan kamu perlahan-lahan mulai melepas satu persatu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menjalani hidup orang lain. Kamu tidak harus memenuhi semua harapan, terutama jika itu berarti mengkhianati hatimu sendiri. Kebebasan sejati itu sunyi. Ia tidak terlihat megah, tidak ditandai oleh sorakan atau pengakuan. Tapi kamu akan merasakannya saat kamu menatap dunia tanpa rasa takut, saat kamu memilih kata-kata tanpa beban, saat kamu melakukan sesuatu karena itu benar bagimu, bukan karena ingin disukai. Dan perlahan kamu menyadari bahwa kebebasan bukanlah tempat, tapi keadaan batin. Ia tinggal di dalam kamu dan menunggu untuk ditemukan saat kamu siap melepaskan semua yang palsu. Dan mungkin di saat itulah kamu benar-benar hidup, bukan hanya bertahan, bukan hanya menyesuaikan, tapi hidup dengan arah dan makna. Tidak semua orang akan mengerti, tidak semua akan mendukung, tapi kamu tidak lagi membutuhkan itu. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu sudah menemukannya. Dan dalam penemuan itu kamu tidak menjadi liar, kamu menjadi utuh. Jika kamu sampai di titik ini, maka ketahuilah, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama menekan tombol putar. Kamu telah melihat, mendengar, dan mulai mengingat siapa dirimu yang sejati. Dunia mungkin tidak berubah dalam semalam,
Tapi kamu telah bergerak, dan dari satu kesadaran kecil, lahirlah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Kamu tidak sendirian, meski kadang jalan ini sunyi. Karena di balik layar ini, ada banyak jiwa yang juga sedang bangun perlahan, menolak tunduk pada kepalsuan, dan mulai hidup dengan cahaya dari dalam. Teruskan langkahmu, bukan untuk melawan dunia, tapi untuk tidak lagi melawan dirimu sendiri. Karena saat kamu menjadi sadar sepenuhnya, apa yang kamu ketahui adalah mimpi buruk bagi mereka, dan harapan bagi dunia yang ingin kembali utuh.